Ini adalah kisah mengharukan tentang seorang pria tua yang menyelamatkan seorang pejuang wanita pemberontak yang pingsan setelah menyeberangi Sungai Batanghari di daerah konflik. Perlahan, ia menemukan kembali kebahagiaan yang mengisi kekosongan keluarganya yang telah hilang melalui gadis itu dan anak yang dikandungnya. Kisah ini berlatar di sebuah desa di tepi Sungai Batanghari di Sumatera Barat, daerah yang cukup jauh dari kota Padang. Di sini, perbukitan barisan yang hijau masih mempertahankan suasana pedesaan yang kuno. Namun, ini juga merupakan pemandangan yang diwarnai oleh suasana konflik. Pos-pos militer dan gardu jaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebar di mana-mana sebagai bagian dari upaya penumpasan pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Penduduk desa kebanyakan hidup sebagai petani, nelayan sungai, atau mengerjakan pekerjaan serabutan. Ini adalah tempat di mana orang asing akan dipandang dengan penuh curiga. Di desa inilah Pak Budi, 62 tahun, tinggal. Ia lahir di Solo, Jawa Tengah. Setelah menikah, ia dan istrinya merantau ke Sumatera Barat untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bekerja sebagai petani dan sesekali meluangkan waktu untuk kegiatan sosial, membantu para tetangga. Sejak muda, ia dikenal sebagai pekerja keras. Setelah istrinya meninggal dalam sebuah insiden salah tembak yang tragis, ia hidup sebatang kara. Dikenal sebagai orang yang murah hati dan lembut, anak-anak di desa sering memanggilnya Kakek Budi dan sangat menyayanginya. Di malam hari, bintang-bintang berkelip di langit, tetapi kadang-kadang terdengar suara tembakan meriam dari seberang perbukitan atau deru pesawat terbang yang melakukan patroli. Entah sejak kapan, Pak Budi telah terbiasa makan malam sendirian di rumahnya yang sepi, menatap foto istrinya dan mengenang masa lalu. Meskipun istrinya telah tiada selama 5 tahun, kehangatan dan semangat optimistisnya tetap utuh. Walaupun hidup di tengah konflik, ia selalu menjadi orang yang bangun paling pagi di desa, menghirup udara segar pagi hari dan berjalan-jalan di sekitar desa. Ia menyirami kebun sayur kecil di depan rumahnya, dan suara kokok ayam jantan menandai dimulainya pagi. Kemudian, ia akan diam-diam menatap foto mendiang istrinya di dinding dan mendoakannya, seolah-olah sedang bercakap-cakap. Peristiwa itu terjadi pada suatu pagi di musim penghujan, di antara hari-hari tenang yang jarang terjadi. Ia sedang berjalan di dekat tepi Sungai Batanghari ketika melihat seseorang tergeletak di bibir air. Awalnya, ia mengira itu hanya sepotong kayu besar yang hanyut, tetapi ketika mendekat, ia melihat bahwa itu adalah seorang wanita muda. Pakaiannya tampak seperti seragam pejuang pemberontak, tetapi sudah sangat usang dan tampaknya tidak memiliki tanda pangkat yang jelas. Pak Budi terkejut tetapi tidak ragu-ragu. Ia segera berlari dan memeriksa denyut nadinya. Wanita itu masih bernapas tetapi tidak sadarkan diri, dan tubuhnya sangat dingin. Mengamati sekeliling, Pak Budi hanya bisa memastikan bahwa wanita itu mengenakan pakaian sipil lusuh berwarna coklat kusam di bagian luar. Di dalamnya, sepertinya adalah seragam pejuang PRRI. Bagaimana bisa dia ada di sini? Apakah dia menyeberang dari wilayah pemberontak? Gumamnya pada diri sendiri, dan yang ada di pikirannya hanyalah membawanya ke tempat yang aman secepat mungkin. Meskipun ia tidak tahu masalah apa yang akan timbul dengan aparat keamanan nantinya, nyawa manusia adalah yang utama. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang yang mungkin berasal dari pihak lawan, tetapi pertama-tama ia harus memastikan apakah wanita itu masih hidup dan menolongnya. Dengan sigap, ia berusaha menggendongnya pulang. Hari itu gerimis di pagi hari, dan angin bertiup kencang membuat mereka berdua basah kuyup. Jalan pulang sambil menggendong wanita asing itu cukup jauh dan terjal, tetapi ia tidak ragu sedikitpun. Ketika tiba di gerbang desa, beberapa tetangga melihatnya. Semua orang berhenti dengan takjub, tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Pak Budi berteriak, "Aku akan membawanya ke rumahku untuk dirawat. Cepat panggil mantri desa dan beritahu Pak Kepala Desa." Kepala desa dan beberapa kerabat dekatnya bergegas ke rumah Pak Budi. Mantri desa pun dipanggil dan tak lama kemudian mereka tiba. Namun, wanita ini tampaknya adalah seorang pemberontak yang melarikan diri, bukan sekadar warga biasa yang mengalami kecelakaan. Beberapa hari kemudian, setelah laporan diterima, unit keamanan militer dari pemerintah pusat mulai bertindak. Orang-orang dari intelijen militer juga datang. Awalnya, wanita itu dipindahkan dari tempat tidur di rumah Pak Budi ke rumah sakit militer untuk pemeriksaan kesehatan dan perawatan dasar. Masalahnya adalah, ia sedang hamil. Kasus ini menjadi lebih rumit ketika ditemukan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa ia pernah mengalami kekerasan fisik yang parah di masa lalu. Pihak keamanan perlu memastikan identitasnya dan mencari tahu alasan mengapa ia melarikan diri dari wilayah pemberontak. Tetapi sejak pingsan, ia menderita trauma psikologis yang parah dan tidak dapat berbicara dengan jelas untuk waktu yang lama. Menurut para perawat, ia gemetar dalam kecemasan yang mendalam dan menunjukkan rasa takut yang luar biasa terhadap orang lain. Tetapi setelah sadar nanti, dia mencari-cari Pak Budi dengan sangat sungguh-sungguh, kata seorang perawat di rumah sakit militer dengan hati-hati kepada Pak Budi. Mendengar itu, hati Pak Budi merasakan sebuah perasaan aneh. Seseorang yang sama sekali tidak ia kenal mencarinya. Ia berpikir mungkin selain dirinya, wanita itu tidak punya tempat lain untuk bergantung. Dan di dalam hatinya, yang telah kehilangan istri, mulai tumbuh rasa kasih sayang dan naluri untuk melindungi, seolah-olah melihat anak perempuan atau cucunya yang telah hilang. Beberapa minggu kemudian, setelah berdiskusi dengan pihak keamanan dan rumah sakit, wanita itu dipindahkan ke sebuah kamp penampungan sementara di dekat desa Pak Budi. Namun, kamp itu penuh sesak dan kondisi hidupnya tidak baik, terutama untuk seorang wanita hamil. Mendengar kabar itu, Pak Budi segera menawarkan diri. "Kenapa tidak tinggal di rumah saya saja? Saya juga hidup sendiri, rumah saya punya halaman, kamarnya juga cukup luas, dan saya juga kesepian." Banyak orang menunjukkan keraguan. Merawat seorang pelarian dari pihak pemberontak, seorang wanita yang mungkin pernah menjadi pejuang dan sedang hamil, di sebuah rumah pribadi bukanlah keputusan yang mudah di masa yang penuh gejolak ini. Ia bisa saja tanpa sengaja terlibat dalam situasi berbahaya, atau mungkin ada masalah keamanan dan politik yang tidak terduga. Tetapi pihak berwenang juga tidak memiliki tempat yang lebih cocok, dan yang terpenting, wanita itu sangat membutuhkan tempat tinggal yang stabil. Setelah banyak pertimbangan, dengan syarat pengawasan sementara, ia diizinkan tinggal di rumah Pak Budi. Nama wanita itu adalah Siti. Menurut verifikasi awal dari pihak berwenang, ia diyakini pernah bertugas di unit logistik pasukan PRRI dan harus menanggung banyak perlakuan kejam yang meninggalkan luka batin yang dalam. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, ia nekat melarikan diri menyeberangi Sungai Batanghari, mencari jalan menuju wilayah yang dikuasai pemerintah pusat, hingga akhirnya kehabisan tenaga. Meskipun ia belum bisa menceritakan detailnya, keadaannya sangat mengenaskan. Pada hari-hari pertama di rumah Pak Budi, Siti sangat gelisah. Setiap malam, ia mengunci palang pintu 2 atau 3 kali dan tidak bisa tidur. Tetapi Pak Budi tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam membersihkan kamar agar ia bisa beristirahat dengan nyaman dan menyiapkan makanan desa yang hangat. Ia diam-diam mengulurkan tangan membantu agar Siti bisa lepas dari mimpi buruk masa lalunya. Selain itu, karena harus bekerja sama dengan aparat keamanan untuk prosedur yang diperlukan, beberapa kali seminggu Siti harus pergi ke kantor kecamatan untuk melapor dan kadang-kadang untuk terapi psikologis. Setiap kali, Pak Budi akan mengantarnya dengan sepeda tuanya menempuh perjalanan yang cukup jauh,
lalu menunggu di bawah pohon di ujung jalan agar Siti tidak merasa tertekan, kemudian menjemputnya kembali. Siti, yang awalnya tidak percaya pada siapapun, perlahan mulai membuka hatinya terhadap kehangatan pria tua yang selalu diam-diam mengantarnya. Beberapa bulan berlalu, perutnya semakin membesar. Siti tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang hal-hal mengerikan yang ia alami di wilayah pemberontak, tetapi sesekali ia menangis atau mengalami mimpi buruk. Pada saat-saat seperti itu, Pak Budi hanya diam-diam memberinya segelas teh hangat untuk menenangkannya. Penghiburan tanpa kata itu telah menjadi sandaran yang kokoh bagi Siti. Awalnya, beberapa orang di desa berbisik-bisik, "Ya ampun, tidak tahu asal-usulnya seperti apa kok dibawa pulang, tidak takut kena masalah? Urusan pemberontakan biar diurus pemerintah, buat apa ikut campur cari masalah?" Namun, berkat kepercayaan mereka pada Pak Budi dan citra Siti yang semakin stabil saat berjalan-jalan di desa, persepsi orang-orang perlahan berubah. Pak Budi secara khusus memperkenalkan Siti sebagai anak angkatnya. Ia menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa meskipun ini hanya bantuan sementara, ia menganggap Siti seperti putrinya sendiri dan meminta mereka untuk tidak khawatir bahwa Siti akan bertindak aneh atau membahayakan. Kepala desa pada awalnya juga waspada, tetapi kemudian berkata, "Pak Budi sudah berbuat sejauh ini, kita juga seharusnya ikut membantu sedikit," dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kerjasama. Suatu hari, beberapa ibu di lingkungan itu datang dan berkata akan memasakkan semangkuk bubur ayam untuk Siti sebagai penambah gizi. Awalnya Siti waspada, tetapi kemudian ia tersenyum malu-malu di hadapan keramahan mereka dan mengucapkan terima kasih. Waktu berlalu, Siti perlahan merasakan kehangatan penduduk desa. Mengelus perutnya yang semakin besar, ia merasa sangat dalam bahwa ia tidak lagi sendirian. Untuk bisa hidup dengan relatif aman di wilayah pemerintah, Siti perlu mendapatkan konfirmasi identitas dan menyelesaikan prosedur yang diperlukan. Namun, masa lalu dan proses pelariannya sangat rumit, juga terkait dengan masalah keamanan dan politik yang sensitif. Untuk menyelidiki secara menyeluruh dan membantunya menstabilkan hidupnya nanti, sebuah tim yang terdiri dari petugas keamanan militer, pekerja sosial, dan staf medis dibentuk. Awalnya, Siti sangat sulit memberikan keterangan. Trauma psikologisnya terlalu besar, dan di atas segalanya, ketakutan akan balas dendam atau dianggap sebagai mata-mata telah tertanam dalam di hatinya. Tetapi perlahan-lahan, berkat perawatan tulus dari Pak Budi, bujukan sabar dari dokter yang merawatnya, dan kepercayaan yang dibangun oleh petugas keamanan, ia mulai membuka diri. Kebenaran yang terungkap dalam proses itu sungguh mengerikan. Siti menceritakan bahwa saat bertugas di sebuah unit di garis belakang, ia harus menanggung pelecehan terus-menerus dari seorang perwira atasan yang berkuasa. Dan setelah mengetahui dirinya hamil, ia merasa bahwa ia bisa saja dihilangkan atau didorong ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Untuk menyelamatkan nyawanya dan anaknya, ia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri ke wilayah pemerintah. Pihak pemerintah, setelah mempertimbangkan situasinya, memberikan langkah-langkah bantuan kemanusiaan. Menyaksikan seluruh proses itu, hati Pak Budi terasa pedih. Begitu muda tetapi sudah harus menanggung begitu banyak ketakutan dan penderitaan, dan juga mengandung seorang anak. Ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan meninggalkan Siti, selama ia masih bisa. Perut Siti semakin membesar dari bulan ke bulan. Meskipun sudah memasuki tahap stabil, kadang-kadang ketika merasa lelah atau tidak enak badan, Pak Budi sering pergi ke pos kesehatan desa untuk bertanya. Kalau wanita hamil punya gejala seperti ini, harus bagaimana? Kalau perutnya kencang dan punggungnya sakit, sebaiknya makan apa? Pria yang telah hidup sendiri selama bertahun-tahun itu mengajukan banyak sekali pertanyaan yang belum pernah ia tanyakan sebelumnya. Orang-orang desa yang melihatnya sering menggodanya. "Wah,
Sepertinya kakek Budi sebentar lagi benar-benar punya cucu, ya. Ia hanya tersenyum menjawab, "Siapa bilang cucu saya? Saya hanya membantu anak ini saja." Tetapi dalam hati ia merasa bangga. Siti pun perlahan menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Pagi hari saat bangun, ia memanggil, "Bapak," pagi sekali bangunnya. Tetapi di saat-saat tidak sadar, ia memanggil ayah dan mendekatinya. Panggilan itu terasa begitu alami dan anehnya hangat bagi keduanya. Sesekali Siti bertanya, "Suatu hari nanti, saya juga harus meninggalkan rumah ini, kan? Apakah tidak apa-apa?" Pak Budi menjawab, "Kapanpun kamu mau pergi, pergilah. Tapi ayah akan selalu di sini. Tinggallah di sini dengan nyaman." Setiap kali mendengar kata-kata itu, Siti meneteskan air mata dan menundukkan kepalanya. Suatu hari, ketika kehamilannya berusia 8 bulan, Siti tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tendangan bayinya kuat sekali. Gerakannya begitu kuat sampai saya kaget. Pak Budi mencoba tersenyum dan berkata, "Bukankah itu bukti bahwa dia hidup? Dia tumbuh sehat." Malam itu, setelah makan malam, Siti tampak gelisah. "Saya takut sekali. Setelah melahirkan nanti, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya juga khawatir kalau orang-orang dari pihak pemberontak datang mencari saya," curhatnya. Pak Budi terdiam sejenak, lalu berdeham dan menjawab dengan tenang, "Ayah tidak tahu semua kesulitan yang telah kamu lalui, tetapi ayah ingin melindungimu, membantumu agar tidak cemas lagi, selama ayah masih bisa. Bahkan jika kamu melahirkan dan meninggalkan rumah ini, ayah berharap kamu menganggap ini sebagai tempat di mana kamu selalu bisa kembali." Siti tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Malam itu, ia memandang keluar jendela ke arah bintang-bintang yang berkelip, lalu meletakkan tangannya di perut. Makhluk kecil yang bergerak di dalam seolah memberinya tambahan keberanian untuk terus hidup. Waktu berlalu, dan akhirnya hari persalinan pun mendekat. Siti mulai merasakan kontraksi sedikit lebih awal dari hari perkiraan lahir. Mereka harus naik oplet ke rumah sakit kabupaten. Tetapi hari itu hujan turun sangat deras, dan jalanan becek tidak bersahabat. Pak Budi meminta bantuan penduduk desa, bergegas membawanya ke rumah sakit. Untungnya, dokter kandungan dengan cepat memasuki ruang gawat darurat dan bersiap. Rasa sakit persalinan berlangsung lama, Siti menggeliat kesakitan. Beberapa perawat menyemangati, "Ayo, sedikit lagi. Bernapas yang teratur." Ia tidak bisa mengejan dengan benar. Saat itu, Pak Budi dengan wajah tegang berjalan mondar-mandir di koridor. Atas izin dokter yang bertugas, ia masuk ke samping Siti sejenak. "Tidak apa-apa, Siti. Tarik napas dalam-dalam. Kalau kamu terlalu lelah, bayinya nanti khawatir. Ayo, semangat." Ia mengulanginya berkali-kali. Meskipun mereka dua orang asing, pada saat itu, mereka seperti keluarga sejati yang saling memberi kekuatan. Dan akhirnya, tangisan bayi menggema di seluruh ruang bersalin. Dokter berseru, "Wah, bayi laki-laki yang tampan. Selamat ya, Bu." Siti, dengan wajah basah oleh keringat, menangis. Setelah rasa sakit yang seolah merobek tubuhnya, ia mendengar suara kehidupan baru yang terbangun, sesuatu yang pernah sangat ia takuti. Pak Budi, yang mendengar tangisan itu dari luar, bersandar ke dinding, meneteskan air mata haru seolah-olah cucunya sendiri baru saja lahir. Banyak orang di sekitarnya juga menghiburnya, menganggapnya sebagai momen yang penuh berkah. Beberapa hari kemudian, bayi itu dan Siti kembali ke rumah Pak Budi dengan selamat. Penduduk desa membawa berbagai macam makanan untuk pemulihan pasca melahirkan.
seekor ayam kampung untuk dibuat sup, beras untuk bubur, seikat daun katuk, buah-buahan dari kebun sendiri. Tangan-tangan yang membantu datang silih berganti. Wah, sekarang punya cucu laki-laki. Kakek Budi pasti akan lebih bahagia, ya? Goda ibu-ibu tetangga. Siti menatap anaknya dan masih tidak percaya pada kenyataan. Saya sudah menjadi seorang ibu? Sulit dipercaya. Apakah saya pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Ketika ia bertanya seperti itu, Pak Budi menjawab, sama seperti bayi ini membutuhkanmu, kamu juga membutuhkannya. Kalian berdua telah menjadi keluarga, saling bergantung untuk hidup. Bayi itu perlahan-lahan mulai rewel siang dan malam. Siti juga sibuk dengan popok dan menenangkan anaknya. Tak lama, Pak Budi bahkan belajar cara mengganti popok bayi. Pagi hari ia memasak bubur, sore hari ia membuatkan segelas susu kental manis untuk Siti, dan malam hari ia menenangkan bayi itu. Seharian ini pasti lelah, ya? Penduduk desa juga sedikit berubah. Dulu, hanya mendengar kata pemberontak saja mereka sudah waspada. Tapi sekarang, mereka lebih santai. Nanti mampir ke rumah saya ya, ambil sedikit beras baru giling untuk masak bubur. Bahkan ketika Siti menggendong anaknya ke pertemuan desa, semua orang menyambutnya dengan gembira. Citra Siti yang canggung beradaptasi dengan kehidupan baru telah membuat semua orang berpikir kembali tentang kisah-kisah di balik pagar kawat berduri konflik. Siti perlahan-lahan mengikuti program bantuan reintegrasi. Ia diberi surat keterangan domisili sementara, mengikuti kelas kejar paket untuk pendidikan dasar, dan belajar tentang kehidupan serta adat istiadat di wilayah itu. Karena masa lalunya yang rumit, ada beberapa bagian yang memerlukan penyelidikan atau laporan lebih lanjut, tetapi berkat kerjasamanya, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga melanjutkan terapi psikologis. Luka dari perlakuan kejam di masa lalu belum hilang, tetapi cinta untuk anaknya dan kehangatan orang-orang di sekitarnya telah membantunya perlahan-lahan pulih. Konselor psikologisnya memuji, Mbak Siti sekarang benar-benar jauh lebih ceria. Senyumnya juga jauh lebih alami dari sebelumnya. Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa kehidupan selanjutnya akan sepenuhnya mulus. Beradaptasi dengan lingkungan baru masih merupakan hal yang sulit. Biaya membesarkan anak dan beban merawatnya juga sangat besar di masa yang sulit ini. Tetapi Pak Budi selalu siap membantu, menjadi sandaran yang kokoh. Jika ada kesulitan, ada ayah dan semua orang di desa ini, jangan khawatir. Suatu malam, ketika bayi sudah tidur lelap, Siti pergi ke halaman untuk memandangi bulan. Pak Budi duduk di beranda, diam-diam memperhatikannya. Pemandangan itu membuatnya teringat hari-hari saat ia masih hidup bersama istrinya. Dulu, pada malam bulan purnama, mereka berdua sering bercakap-cakap. Ketika istrinya meninggal, ia merasa telah kehilangan arti hidup. Sampai sekarang, setelah terbiasa hidup, dari pihak pemberontak datang mencari saya, curhatnya. Pak Budi terdiam sejenak, lalu berdeham dan menjawab dengan tenang, "Ayah tidak tahu semua kesulitan yang telah kamu lalui, tetapi ayah ingin melindungimu, membantumu agar tidak cemas lagi, selama ayah masih bisa. Bahkan jika kamu melahirkan dan meninggalkan rumah ini, ayah berharap kamu menganggap ini sebagai tempat di mana kamu selalu bisa kembali." Siti tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Malam itu, ia memandang keluar jendela ke arah bintang-bintang yang berkelip, lalu meletakkan tangannya di perut. Makhluk kecil yang bergerak di dalam seolah memberinya tambahan keberanian untuk terus hidup. Waktu berlalu, dan akhirnya hari persalinan pun mendekat. Siti mulai merasakan kontraksi sedikit lebih awal dari hari perkiraan lahir.
Mereka harus naik oplet ke rumah sakit kabupaten. Tetapi hari itu hujan turun sangat deras, dan jalanan becek tidak bersahabat. Pak Budi meminta bantuan penduduk desa, bergegas membawanya ke rumah sakit. Untungnya, dokter kandungan dengan cepat memasuki ruang gawat darurat dan bersiap. Rasa sakit persalinan berlangsung lama. Siti menggeliat kesakitan. Beberapa perawat menyemangati. Ayo, sedikit lagi. Bernapas yang teratur. Ia tidak bisa mengejan dengan benar. Saat itu, Pak Budi dengan wajah tegang berjalan mondar-mandir di koridor. Atas izin dokter yang bertugas, ia masuk ke samping Siti sejenak. Tidak apa-apa, Siti. Tarik napas dalam-dalam. Kalau kamu terlalu lelah, bayinya nanti khawatir. Ayo, semangat. Ia mengulanginya berkali-kali. Meskipun mereka dua orang asing, pada saat itu, mereka seperti keluarga sejati yang saling memberi kekuatan. Dan akhirnya, tangisan bayi menggema di seluruh ruang bersalin. Dokter berseru, "Wah, bayi laki-laki yang tampan. Selamat ya, Bu." Siti, dengan wajah basah oleh keringat, menangis. Setelah rasa sakit yang seolah merobek tubuhnya, ia mendengar suara kehidupan baru yang terbangun, sesuatu yang pernah sangat ia takuti. Pak Budi, yang mendengar tangisan itu dari luar, bersandar ke dinding, meneteskan air mata haru seolah-olah cucunya sendiri baru saja lahir. Banyak orang di sekitarnya juga menghiburnya, menganggapnya sebagai momen yang penuh berkah. Beberapa hari kemudian, bayi itu dan Siti kembali ke rumah Pak Budi dengan selamat. Penduduk desa membawa berbagai macam makanan untuk pemulihan pasca melahirkan. Seekor ayam kampung untuk dibuat sup, beras untuk bubur, seikat daun katuk, buah-buahan dari kebun sendiri. Tangan-tangan yang membantu datang silih berganti. Wah, sekarang punya cucu laki-laki. Kakek Budi pasti akan lebih bahagia, ya? Goda ibu-ibu tetangga. Siti menatap anaknya dan masih tidak percaya pada kenyataan. Saya sudah menjadi seorang ibu? Sulit dipercaya. Apakah saya pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Ketika ia bertanya seperti itu, Pak Budi menjawab, sama seperti bayi ini membutuhkanmu, kamu juga membutuhkannya. Kalian berdua telah menjadi keluarga, saling bergantung untuk hidup. Bayi itu perlahan-lahan mulai rewel siang dan malam. Siti juga sibuk dengan popok dan menenangkan anaknya. Tak lama, Pak Budi bahkan belajar cara mengganti popok bayi. Pagi hari ia memasak bubur, sore hari ia membuatkan segelas susu kental manis untuk Siti, dan malam hari ia menenangkan bayi itu. Seharian ini pasti lelah, ya? Penduduk desa juga sedikit berubah. Dulu, hanya mendengar kata pemberontak saja mereka sudah waspada. Tapi sekarang, mereka lebih santai. Nanti mampir ke rumah saya ya, ambil sedikit beras baru giling untuk masak bubur. Bahkan ketika Siti menggendong anaknya ke pertemuan desa, semua orang menyambutnya dengan gembira. Citra Siti yang canggung beradaptasi dengan kehidupan baru telah membuat semua orang berpikir kembali tentang kisah-kisah di balik pagar kawat berduri konflik. Siti perlahan-lahan mengikuti program bantuan reintegrasi. Ia diberi surat keterangan domisili sementara, mengikuti kelas kejar paket untuk pendidikan dasar, dan belajar tentang kehidupan serta adat istiadat di wilayah itu. Karena masa lalunya yang rumit, ada beberapa bagian yang memerlukan penyelidikan atau laporan lebih lanjut, tetapi berkat kerjasamanya, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga melanjutkan terapi psikologis. Luka dari perlakuan kejam di masa lalu belum hilang, tetapi cinta untuk anaknya dan kehangatan orang-orang di sekitarnya telah membantunya perlahan-lahan pulih. Konselor psikologisnya memuji,
Mbak Siti sekarang benar-benar jauh lebih ceria. Senyumnya juga jauh lebih alami dari sebelumnya. Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa kehidupan selanjutnya akan sepenuhnya mulus. Beradaptasi dengan lingkungan baru masih merupakan hal yang sulit. Biaya membesarkan anak dan beban merawatnya juga sangat besar di masa yang sulit ini. Tetapi Pak Budi selalu siap membantu, menjadi sandaran yang kokoh. Jika ada kesulitan, ada ayah dan semua orang di desa ini, jangan khawatir. Suatu malam, ketika bayi sudah tidur lelap, Siti pergi ke halaman untuk memandangi bulan. Pak Budi duduk di beranda, diam-diam memperhatikannya. Pemandangan itu membuatnya teringat hari-hari saat ia masih hidup bersama istrinya. Dulu, pada malam bulan purnama, mereka berdua sering bercakap-cakap. Ketika istrinya meninggal, ia merasa telah kehilangan arti hidup. Sampai sekarang, setelah terbiasa hidup sendiri, perasaan kehilangan itu masih ada di sudut hatinya. Tetapi gadis pelarian muda ini dan bayinya yang baru lahir seolah telah menyalakan kembali api dalam hidupnya. Bukannya aku yang melindungi Siti dan anaknya, tapi sebenarnya diriku sendirilah yang mendapatkan penghiburan dari mereka berdua, sadarnya. Malam itu, ia berdiri di depan foto istrinya dan berbisik, "Bu, di luar sana ada Siti dan cucu kita." Akhir-akhir ini aku baru mengerti betapa berharganya bisa bernapas dan hidup bersama seseorang di dunia ini. Meskipun kamu sudah tiada, aku bertemu dengan jodoh yang lain. Aku melakukannya dengan baik, kan, Bu? Musim panen tiba lagi, dan desa mengadakan selamatan kecil. Itu adalah tradisi yang diadakan setiap tahun, tetapi tahun ini memiliki makna khusus untuk memperkenalkan Siti dan bayinya. Kepala desa naik ke panggung sederhana dan berkata, "Desa kita memiliki sebuah takdir istimewa." Kisah tentang Mbak Siti, yang telah melewati begitu banyak kesulitan untuk mencari kebebasan, anak yang baru dilahirkannya, dan Pak Budi, yang telah merawat mereka berdua, menunjukkan kepada kita bahwa kemanusiaan dapat melampaui perpecahan akibat konflik. Semua orang bertepuk tangan serempak. Siti menggendong anaknya naik ke panggung dengan senyum malu-malu. Beberapa pejabat kecamatan juga hadir, menyaksikan momen yang mengharukan itu. Setelah acara, banyak orang datang untuk menyalami Siti. Luar biasa. Masih akan banyak kesulitan, tetapi kami semua akan selalu mendukungmu, mereka memberikan semangat. Hati Siti dipenuhi emosi. Kekerasan dan ketakutan yang ia alami saat masih di pihak pemberontak. Kehidupan yang selalu diawasi dan dikendalikan dalam masyarakat itu sangat berbeda dengan di sini. Orang-orang hangat yang ia temui di sini dan kasih sayang Pak Budi saat memeluk anaknya telah memberinya keberanian untuk hidup. Bayi itu tumbuh pesat, baru beberapa bulan sudah mulai mengoceh. Siti juga perlahan punya sedikit waktu untuk mengenal dunia luar. Berkat bantuan pekerja sosial, ia mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan belajar kerajinan tangan atau berdagang kecil-kecilan. Pak Budi juga mendukung dengan sepenuh hati. Belajar tidak pernah ada kata terlambat. Suatu hari, Siti dan Pak Budi mendorong kereta bayi berjalan-jalan di desa. Jalanan desa dinaungi pepohonan rindang dengan sawah hijau yang terhampar luas. Saat sedang berjalan, Siti tiba-tiba berkata, "Ayah, tempat ini indah sekali, ya? Di wilayah pemberontak dulu, saya hampir tidak pernah bisa dengan tenang memandangi pemandangan damai seperti ini." Pak Budi tersenyum lembut dan berkata, "Desa kita kelihatannya damai, tetapi tepat di seberang sungai sana adalah garis depan, ada senjata dan peluru. Perpecahan ini begitu menakutkan dan menyakitkan. Itu selalu mengintai, mengancam kita. Tetapi orang-orang sepertimu, yang melewati kesulitan untuk membangun hidup baru,
dan orang-orang yang bersedia membantu. Bukankah itu adalah harapan? Siti menggenggam tangan kecil anaknya, berkata dengan tegas, "Saya juga akan berusaha lebih keras lagi untuk membesarkan anak saya, agar ia tidak harus menderita luka-luka akibat perpecahan." Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati Pak Budi dipenuhi emosi, seolah melihat masa depannya sendiri. Setelah itu, masih banyak hal yang terjadi. Ada kalanya Siti kelelahan karena merawat anak yang menangis sepanjang malam, ada kalanya bayi itu demam tinggi dan harus dilarikan ke puskesmas. Setiap kali, Pak Budi selalu bergegas datang, dan penduduk desa juga ikut membantu. Pihak berwenang terus memantau dan membantu Siti menstabilkan hidupnya. Waktu berlalu, Siti mendapatkan KTP sementara, dan bayinya juga diperiksa kesehatannya dan dibuatkan akta kelahiran. Meskipun belum bisa masuk ke dalam kartu keluarga Pak Budi, di hati mereka sudah menjadi satu keluarga. Ketika Siti berkata, "Ayah, sekarang saya ingin mencari uang sendiri, mandiri secara ekonomi," Pak Budi memeluk bayi itu dengan air mata bahagia. "Benar, kamu bisa melakukan semuanya. Kehadiranmu di sini saja sudah merupakan sebuah keajaiban, dan akan ada lebih banyak keajaiban lagi." Tahun-tahun berlalu, beberapa musim padi telah dipanen. Bayi itu memandang Pak Budi dan mengoceh, Pada saat itu, air mata Pak Budi tak tertahankan lagi. Sudut-sudut rumah yang terasa dingin sejak istrinya meninggal, kini dipenuhi oleh suara tangis dan tawa. Siti juga tidak lagi pemalu dan menghindar, ia telah berubah begitu rupa sehingga bisa tersenyum dan menyapa semua orang di desa. Kehidupan terus berjalan, dan di dalamnya, harapan tak henti-hentinya bersemi. Siti yang melarikan diri, Pak Budi yang merawatnya seperti anak sendiri, dan anak yang tumbuh di samping mereka. Melalui kisah mereka, penduduk desa perlahan menghapus luka dan prasangka akibat perpecahan, meresapi nilai kemanusiaan dan persatuan di tengah masa konflik. Suatu senja, Pak Budi dan Siti makan malam bersama di halaman. Di atas balai-balai bambu tua, ada sepanci nasi hangat, sepiring gulai ikan sungai, dan semangkuk sayur daun singkong. Bayi itu berbaring di ayunan, menendang-nendangkan kakinya dengan kuat. Angin sepo-sepo membawa aroma padi. "Ayah, hari ini saya benar-benar berterima kasih pada ayah, dan saya sungguh sangat bahagia," bisik Siti. Pak Budi hanya tersenyum. Di tanah Minangkabau yang menanggung beban penderitaan bertahun-tahun dan luka perpecahan, kedua orang ini telah menjadi keluarga di bawah satu atap. Melangkah keluar pintu, masih terlihat pos-pos jaga dan pagar kawat berduri, tetapi seperti bunga liar yang tumbuh di antara bom dan peluru, rasa saling peduli semakin tumbuh. Semoga tangisan bayi yang lahir di rumah kecil ini suatu hari nanti akan menjadi pesan. Harapan akan hari di mana negeri ini bersatu kembali. Hari ini, Pak Budi dan Siti masih melanjutkan hari-hari mereka yang sederhana namun berharga. Ini adalah kisah tentang pertemuan seorang pria tua berusia 60-an dan seorang wanita pemberontak yang sedang hamil, serta perjalanan panjang mereka menjadi sebuah keluarga di tengah-tengah konflik. Solidaritas dan kasih sayang yang bersemi dari desa kecil ini menunjukkan kemampuan manusia untuk terhubung melampaui garis demarkasi militer melalui kehangatan. Kekuatan untuk mengubah dunia tidak berada di tempat yang jauh. Ia dimulai dari sebuah tangan yang terulur kepada orang yang tersandung di samping kita, dan keberanian untuk menggenggam tangan itu. Kehidupan baru yang lahir setelah perjalanan panjang telah menjadi benang yang menghubungkan hati. Dan berkat itu, kehidupan biasa seorang pria tua pun sekali lagi bersinar. Semoga kisah ini menjadi sebutir benih harapan kecil bagi mereka yang masih harus menderita di suatu tempat di luar sana.